Baik, langsung saja kita ke kabar baik yang baru saja kita terima, di mana kalau kita lihat penerimaan pajak kita tahun kemarin 2021 ini capai rekor ya, bahkan mencapai 100,19% dari target yang sudah dipatok oleh pemerintah. Nah, mungkin bisa dijelaskan, bisa dielaborasi apa saja faktor pendukungnya, Pak? Baik, makasih. Jadi memang kita kan baru saja menutup tahun 2021 dan pada akhir tahun 2021 itu seperti biasa kita menghitung seluruh penerimaan, belanja, pembiayaan, termasuk juga nanti defisitnya. Jadi kemarin dengan tutup tahun kemarin itu APBN menunjukkan penerimaan yang sangat positif kinerjanya. Itu baik di penerimaan pajak, di penerimaan kepabeanan dan cukai, dan juga penerimaan negara bukan pajak. Secara total, kita mengumpulkan 2003 triliun, 2003,1 triliun. Ini hampir 15% di atas target APBN 2021. Nah, apa faktornya tadi Monica menanyakan apa faktornya? Faktornya ada beberapa. Pertama adalah pemulihan ekonomi kita di tahun 2021. Kita berharap bahwa nanti setelah angkanya diumumkan, pertumbuhan ekonomi kita itu nanti ada di sekitar katakanlah 3,5 sampai dengan 4,0% keseluruhan tahun ya, keseluruhan tahun. Artinya tumbuh positif dan ini pemulihan dibandingkan 2020 yang tumbuhnya negatif ketika itu minus 2,07%. Jadi pemulihan dengan pertumbuhan ekonominya positif, maka ada transaksi, maka yang melakukan transaksi ada penerimaan, dunia usahanya tumbuh, ada pajak, ada bea, dan ada yang dibayarkan kepada negara. Itu faktor pertama. Faktor kedua adalah harga komoditas, Monica. Di dunia internasional, harga komoditas kita meningkat. Nah, dengan harga komoditas yang meningkat, maka kita ekspor lebih besar. Namun juga ada pertumbuhan ekonomi menciptakan impor juga meningkat. Nah, impor ada beberapa yang terkena bea masuk. Ekspor ada beberapa yang menciptakan bea keluar maupun penerimaan dari ekspor. Ini kontribusi juga kepada penerimaan pajak, penerimaan bea dan kepabeanan dari Indonesia 2021. Yang ketiga, ya, jadi kalau faktor pertama adalah tadi pemulihan ekonomi, faktor kedua adalah harga komoditas memang meningkat, yang ketiga adalah memang dalam proses pengumpulan pajak dan bea masuk, bea keluar, ada perbaikan-perbaikan. Teman-teman di Direktorat Jenderal Pajak, teman-teman di Direktorat Jenderal Bea Cukai memang meningkatkan terus upaya untuk mengumpulkan penerimaan disertai dengan pertumbuhan ekonomi dan kepatuhan wajib pajak yang terus membaik. Ini semua tiga kombinasi yang membuat penerimaan kita di 2021 APBN-nya itu hampir 15% di atas dari target, atau kita terkumpul 2003,1 triliun. Demikian, Monica. Oke, ada tiga faktor, tapi intinya terkait dengan pemulihan ekonomi yang memang terjadi di tahun 2021 lalu, begitu ya Pak Suhasil. Pak Suhasil, dengan capaian yang cemerlang begitu ya di tahun 2021 kemarin ini, seperti apa nih potensi untuk terjadi kembali atau berulang kembali begitu ya pencapaian pajak baik dari pendapatan negara kita yang pecah rekor di tahun 2021 ini akan terjadi di tahun 2022? Baik, jadi penerimaan negara itu tidak bisa lepas dari kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu kalau pertumbuhan ekonominya itu positif, maka penerimaan negara kita harapkan juga bisa meningkat dan bisa tumbuh. Karena itu masuk ke 2022 yang paling penting adalah bagaimana kita mendorong terus pertumbuhan ekonomi. Bagaimana kita mendorong terus kegiatan ekonomi masyarakat yang konsumsi, yang melakukan investasi, yang melakukan transaksi, ekspor, impor, itu semua adalah komponen dari pertumbuhan ekonomi yang nantinya kita harapkan menciptakan pendapatan dan akhirnya membayar pajak, membayar bea keluar, bea masuk, juga membayar penerimaan negara bukan pajak. Nah, dalam upaya pemerintah memastikan bahwa pertumbuhan ekonominya itu muncul, pajaknya juga bisa kita gunakan sebagai instrumen, Monica.
Gimana itu menggunakan pajak sebagai instrumen? Karena pajak bisa kita gunakan untuk memberikan insentif-insentif. Jadi kalau kita melihat bahwa kondisi ekonomi perlu kita pulihkan, kita berikan insentif pajak. Di tahun 2020, 2021 karena kita mengalami pandemi, kita memberikan insentif pajak penghasilan. Kita memberikan insentif pajak untuk gaji karyawan. Kita memberikan insentif PPN barang mewah, PPN untuk properti, PPH untuk impor. Kita berikan insentif-insentif itu, dan itu membuat kegiatan ekonominya jadi bisa berjalan lebih cepat. Kalau kegiatan ekonomi berjalan lebih cepat, ujungnya bayar pajak lagi. Nah, maka masuk ke penerimaan negara. Jadi mencari, ya, kalau boleh dibilang ini mencari balancing yang pas. Kapan diberikan insentif dan kemudian dilakukan juga pengumpulan penerimaan negara. Tentu memang saya ingin sampaikan juga ya di sini, penerimaan negara itu bukan tujuan. Tujuannya adalah pembangunan. Karena itu penerimaan negara yang kita kumpulkan, yang kita upayakan supaya memenuhi target, bisa sesuai dengan target-target yang ada dalam APBN, itu adalah digunakan untuk memenuhi tujuan negara melalui belanja negara. Jadi dia memang balancing ini. Balancing negara mengumpulkan penerimaan, baik menggunakan penerimaan itu untuk belanja, juga menggunakan penerimaan itu untuk memberikan insentif. Dipakai nanti sebagian untuk belanja negara. Demikian, Monica. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.